どうすればいいですかっていうふうには、なんか山口さんの山口大学は、本当にこの問題が大きな問題になってるんですよ。嘘がついたらそれが一番ダメだと思います。すいません。ありがとうございます。Yang menguras energi publik untuk mempercayai penelitiannya, maka kita juga butuh dia ini terverifikasi dengan baik. Nah, Bang Rismon ini menunjukkan ijazahnya, itu kertasnya aja putih bersih, seperti kertas HVS. Itu tidak ada di Jepang. Minta maaf dulu sebelum melakukan sesuatu. Inilah yang disebut sebagai kertas Mitsumata. Seperti ini, Bang. Artinya ini yang tidak bisa terpisahkan. Rismon mengatakan dia punya terpisah gitu. Nipar itu mengaku-ngaku dengan bahwa dia dari Yamaguchi itu dengan kekuatan jurnal dan juga patennya gitu. Dia tidak pernah mau mengatakan waktu Andi mempertanyakan benar nggak lo ini bisa bahasa Jepang, bisa nggak, benar nggak lo dari Yamaguchi? Saya punya beasiswa, saya punya paten, saya punya jurnal. Dia tidak bilang bahwa ijazah saya asli. Apa dulu nih, Pak Asral bisa mengawali diskusi kita? Boleh bantu nggak berikan gambaran tentang bagaimana alumni Jepang dan Bang Asral sendiri, Pak Asral sendiri melihat kayaknya Rismon Sianipar itu banyak masalah baik secara administrasi akademik dan juga barangkali juga tradisi dan kebudayaan sebagai warga Jepang, alumni Jepang misalnya. Silakan Pak Asral, aku berikan waktu buat Bapak. Ya, terima kasih. Bang Bil, kalau di Jepang itu, ini sekarang kan dari 1 Juni sampai 31 Agustus ya, summer. Ya kita nih kalau summer 3 bulan nggak kuliah. Pak Roni sama Pak Teguh tahu itu, pulang kita ke Indonesia. Jadi mulai kuliah itu memang September di fall. Jadi betul kalau misalnya mau ke Yamaguchi, teman-teman Pak Joshua dan ada yang mewakili YTN ya, Dek Vicky itu kalau mau ke sana ya di atas September Bang, baru buka itu. Nah, tetapi mengenai sekolah di Jepang itu sendiri, saya ingin mengatakan begini. Saya disclaimer dulu bahwa saya ini tidak mewakili partai. Meskipun saya kader PSI, yang pertama itu. Yang kedua, saya juga tidak mewakili. Jangan sampai nanti ada masalah di kemudian hari. Saya nggak bawa-bawa PSI. Yang kedua adalah saya juga tidak mewakili Bank Indonesia karena saya sudah pensiun dari Bank Indonesia dan saya terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah memberikan fasilitasi sehingga saya bisa sekolah di Jepang. Nah, keahlian saya adalah ahli uang dan kalau ditanya sama orang, saya ahli uang apa buktinya? Saya sertifikasi, Pak. Saya ada sertifikat dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwa saya ahli uang. Nah, saya ahli kertas juga, kertas uang. Di Jepang itu, yang Jepang kenapa warnanya itu tidak putih bersih, Bang? Dia itu agak kekuning-kuningan. Coba perhatikan. Kenapa? Karena Jepang itu dia menggunakan bahan kertas uang durable. Beda dengan kita, Bang. Uang rupiah kita adalah uang rupiah yang biasa, regular, bukan durable paper. Jadi bahannya adalah cotton. Nah, kalau di Jepang, yang Jepang itu dia menggunakan campuran cotton, abaka. Abaka, Bang Bil tahu ya, kayak pohon pisang di Mindan banyak. Itu seratnya itu sangat kuat dan dia bahkan bisa dibuat untuk tambang tali kapal. Serat abaka, dia kayak pohon pisang tapi nggak berbuah. Itu bahan kertas uang di yang Jepang itu. Abaka, cotton, dicampur lagi. Nah, ini ciri khas Jepang, yaitu namanya Mitsumata. Mitsumata itu adalah tanaman yang asalnya dari spesies ini dari Myanmar. Myanmar dan Tiongkok. Tapi ternyata Mitsumata ini itu dinaturalisasi oleh Jepang. Jadi bukan pemain sepak bola aja dinaturalisasi. Jadi spesies ini yang asalnya dari Myanmar dan Tiongkok ini dinaturalisasi oleh Jepang dan kemudian inilah yang membuat yang Jepang itu dengan campuran tanaman spesies Mitsumata itu menjadi khas. Dia tahan lama karena seratnya itu sangat kuat, durable. Kemudian dia juga warnanya khas, Bang, kekuning-kuningan. Nah, di samping Mitsumata ini, di samping digunakan untuk membuat kertas uang sebagai bahan kertas uang, juga digunakan kalau di Jepang itu biasanya ada yang namanya kertas Jepang washi namanya. Itu pakai Mitsumata, juga digunakan untuk surat-surat berharga. Kalau di sini kan ada sertifikat apa itu BPNS, sertifikat tanah gitu ya, surat-surat berharga, termasuk ijazah. Termasuk ijazah. Kenapa? Karena bahan kertas dengan menggunakan Mitsumata itu, ijazah itu tahan lama, Bang. Saya lulus 2001. Berarti 24 tahun yang lalu. Dan itu masih
masih apa namanya masih bagus lah, tidak seperti kalau di kertas HPS biasa yang itu kan dari pulp. Pulp itu kan sebetulnya serat kayu, itu mudah mudah sekali lapuk. Bisa dimakan rayap dan itu, tapi kalau ijazah Jepang itu enggak. Nah, saya melihat beberapa postingan bahwa Bang Rismon ini menunjukkan ijazahnya itu kertasnya aja putih bersih seperti kertas HVS. Itu tidak ada di Jepang, Pak. Tidak ada di Jepang karena saya ahli uang dan saya mempelajari kertas. Maka kertas Mitsumata itu digunakan untuk ijazah seluruh lulusan di Universitas Jepang. Seluruh, Pak, seluruh ya. Iya, saya tahunya pada waktu saya konferensi, saya sudah konferensi negara-negara yang menghasilkan mesin cetak uang, Ya. yang menghasilkan bahan kertas uang, Ya. kemudian yang membuat fitur-fitur fitur-fitur pengaman pada uang. Saya sudah hampir ke beberapa negara di Eropa, termasuk di Asia, di Jepang juga. Saya bincang-bincang Ya. sama ahli-ahli kertas di Jepang itu, Ya. mereka ceritakan itu kepada saya bahwa ini juga kita gunakan untuk membuat ijazah. Oh, gitu. Jadi Bang, Artinya Pak Asral izin hipotesis ini, artinya Pak Asral punya penyampaian ini menjadi sebuah pembenaran keliru atau sangat tidak benar itu ijazahnya si Rismon dengan model kertas seperti itu ya. iya Bang, saya mungkin kalau misalnya saya bisa tunjukkan, aduh sorry, saya pakai latar belakang. Saya bisa tunjukkan nanti Abang boleh. Biasanya kalau kertas yang dari Jepang itu dia warnanya itu tidak putih bersih Bang. Saya sorry karena pakai background saya tidak bisa tunjukkan di kamera. Krem dia. Iya, dia krem. Dia agak krem kekuningan. Ngomongnya Ini gimana? berlaku untuk seluruh kampus atau cuma Yamaguchi? Semua. Jangankan kampus. Jangankan Yamaguchi. Jangankan Yamaguchi kampus. itu Bang. Sertifikat pemagangan saja yang dikeluarkan oleh JITO, itu semua krem. Betul. Betul itu Pak Budi. Sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan itu juga krem. Betul, Matsumata yang tanaman-tanaman itulah yang dibuat oleh Jepang, yang hasil uang kertas itu. Betul. Ya. Betul sekali itu. Jadi, saya ingin mengatakan begini. Kalau dari bahan kertas saja, itu di Jepang itu, biasanya kalau ijazah di Jepang, kan di Gata, tempat saya sekolah, Kokosei Daigaku International University of Japan, dengan Yamaguchi, sebetulnya kan di satu pulau tuh. Di pulau itu. Itu kan berurutan, berdekatan aja, habis Yamaguchi ya Niigata. Jadi, semuanya itu satu ini Bang, standarnya sama, mereka itu standarisasi. Kalau misalnya ijazah Yamaguchi sama Niigata itu sama aja Bang, Sampingan masalahnya, sampingan dia. sama aja dia. Nah biasanya kalau ijazah Jepang itu dia memang di cover, ada yang covernya biru, ada yang berwarna ya, tapi di dalamnya itu kertas yang dengan menggunakan Mitsumata itu Bang, itu nyambung Inggris dengan kanjinya nyambung. Jadi itu kertasnya lebar, sebetulnya nyambung dia. Jadi ketika saya heran ketika Rismon bilang saya lupa naruhnya tuh yang bahasa Inggris kemana ya, itu artinya terpisah. Kok bisa dia mau nyari yang bahasa Inggris, itu artinya terpisah karena nyambung Bang. Jadi ijazah itu nggak bisa lepas yang bahasa Inggris. Pak Asral, minta maaf, atau benar jangan-jangan kan dia mengakunya aku ini kan di scholarship ya, artinya bukan seperti S3 atau S2 yang reguler layaknya kuliah seperti biasa. Nah, beasiswa yang dia sampaikan itu adalah beasiswa yang memang spesifikasi by riset, jadi bukan kuliah secara reguler, sehingga itu yang akhirnya membedakan mungkin ijazahnya dan dia punya tesis dan disertasi tidak dimunculkan, skopusnya tidak dimunculkan. Itu alasan kira-kira bisa diterima? Ya, jadi begini Bang. Sepanjang kita tidak punya bukti yang kuat, kita juga tidak boleh menuduh bahwa Bang Rismon itu ijazahnya palsu. Kita harus menunjukkan bahwa kita berbeda dengan mereka. Jadi sampai hari ini jangan juga kita bilang Bang Rismon itu ijazahnya palsu. Tetapi kalau apa yang Abang tanyakan ke saya mengenai metode kuliah itu, begini. Kalau di Yamaguchi itu karena saya kan kebetulan ketua perhimpunan pelajar Indonesia di Jepang. Saya ketua PT di sana. Jadi ada juga anggota saya di grup WA itu yang dari Yamaguchi. Kalau memang betul-betul dia kuliah di Jepang, di Yamaguchi itu, Bang, pakai bahasa pengantarnya bahasa Jepang. Beda dengan kami. Kami itu di Kokosei Daigaku International University of Japan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya dia itu bantuan pemerintah Jepang, itu sama dengan saya, Bang. Saya juga bantuan IMF juga, sekolah di Jepang. Apakah dia itu bantuan sekolah dari pemerintah
Jepang, tetap sekolahnya di Jepang, Bang. Iya. Zaman dulu tidak populer. Kalau kita sekolah itu pakai online, nggak ada, Bang, tatap muka, Bang. Tatap muka. Yang pertama Iya. itu. Yang kedua, Bang, saya mau kasih tahu. Saya cuma S2 aja, master. Saya nulis tesis. Oke. Kalau mau nggak ngambil tesis boleh, nulis research essay. Saya memilih research essay, tapi kuliahnya SKC nambah. Oke. Itu bisa. Tapi untuk dokter, Bang, teman saya dokter di Yamaguchi, Iya. dia itu bikin disertasi, itu ada jurnal yang harus wajib minimal 4 atau 5, saya lupa ya, di Iya. di Scopus itu Iya. yang apa harus di jurnal itu harus di diakui, dilegalisasi dan di posting di Scopus. Itu sangat ketat sekali, Bang. Iya. Sangat ketat sekali dia. Nah, kalau nggak ada jurnalnya di Scopus, dia mana mungkin bisa mendapat gelar doktor. Iya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau mengenai paten, saya tidak mengerti karena paten itu biasanya digunakan untuk fakultas teknologi, Bang. Oke. Teknologi. Mungkin Scopusnya jurnalnya itu cukup 2 atau 3, kemudian patennya ada berapa gitu. Jadi kombinasi paten yang digunakan oleh perusahaan apapun yang didaftarkan, kemudian diakui, kemudian diberikan registrasi, Iya. kemudian dipakai. Nah itu baru memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar doktor. Doktor, dan di Jepang itu sama kayak di Inggris, mau pakai doktor Eng, ada engineer di situ, dokter Eng. Nah kalau misalnya ini kita mesti konfirmasi lagi, mungkin Pak Roni itu yang paham mengenai hal ini. Jadi apakah kombinasi antara paten dan disertasi mengenai jurnal yang harus diposting di Scopus? Yeah. Teman-teman saya itu yang ngambil doktor di sana di Jepang itu ada jurnalnya di Scopus dan saya bisa menelusuri itu semua. Bahkan tesis saya atau riset tesis saya yang kalau kita masuk ke AUJ, ACJP semua itu belakangnya ACJP, Bang. Kalau di Jepang itu masuk AUJ, ACJP, .ac.jp itu masuk ke library itu bisa kita tinggal ketik aja nama saya, itu risetnya muncul pasti. Yang saya masuk ke Yamaguchi saya cari tuh Pak tesisnya, bahkan bukan disertasi, tesis nggak ada. Iya. Namanya tidak dikenali kebetulan. Jadi saya pasti belum paham mengenai itu. Mungkin Pak Roni Teguh yang bisa itu. Pak Roni kebetulan saya juga mantan saya di BI Palangkaraya, Pak. Saya deputi di BI Palangkaraya di Diponegoro. Bapak tahu di belakang kantor itu ada rumah dinas yang di belakang kantor itu saya yang paling pojok, Pak. Saya asli Isen Mulang, Pak. Tunggu, Pak Asrul, mungkin sedikit aja kalian bertiga coba diskusikan dalam bahasa Jepang. Jangan-jangan kalian bertiga ini cuma pura-pura dari Jepang gitu, tidak tahu bahasa Jepang. Coba silakan. Nanti kebingungan nanti. Dame. やっぱ日本語わからないと、なかなか難しい。なんとか言うと、インドネシア語ですよ。インターナショナルのだいたい言語が使うなんですけど、でも日本の中でなんかインターナショナル学校で例えば山口大学の方がそれがほとんど日本語を使わないとできないんですよ。頑張ってください。本当にできないです。Saya ngikut aja, Pak. Ngikut aja. Pak Roni, jawab dong. Pak Roni, Pak Asrul harus jawab. Jangan sampai jangan pakai bahasa Inggris. Nah, karena gini, kenapa saya bilang begitu? Persoalannya Bang Rismon, waktu awal-awal beliau belum terbongkar beliau punya kisru ijazah itu, beliau pernah podcast dengan Bang Refli. Beliau mengakui bahwa bahasa pengantar di sana adalah bahasa Jepang. Jadi tidak mungkin kemudian masuk di Yamaguchi tidak menggunakan bahasa Jepang. Nah, ketika dialog dan juga debat dengan Andi Azwan, dia bilang bahwa Anda tidak tahu bahasa Jepang, terus katanya Rismon, ya saya memang hanya menggunakan bahasa Inggris di sana, tidak perlu bahasa Jepang. Sampai kemudian Bang Andi menyampaikan, oh di sana itu jangankan di kampus, mau beli aja kita bisa pakai bahasa Jepang, bahasa sehari-hari. Coba bagaimana? Barangkali jadi aku kasih kesempatan dulu Pak Asral dan juga Bang Budi, karena aku butuh nanti Bang Roni Teguh untuk lebih spesifik, karena berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Asral juga soal ruang akademiknya. Monggo. Jadi begini, Bang Del. Ya. Di Jepang itu mereka tuh sangat respect. Mereka tuh sangat menghormati bahasa Jepang. Jadi jarang orang Jepang itu yang mau berbahasa Inggris, meskipun dia bisa sebetulnya. Oh, oke. Lu ada di sini, lu pakai bahasa gue dong. Ya. Kalau orang Betawi kan tetapi ya Pak Budi ya. Tetapi kalau kita sekolah pakai bahasa Inggris, kemudian kita keluar, lu dingin-dingin mau beli odeng nih ke 7-Eleven, ya kan? Nggak mungkin pakai bahasa Inggris, bro. Lu bahasa Jepang, bagaimanapun juga. Ini nggak perlu nih. Ke Jasko kita mau beli. Mizu, onegai shimasu.
Pak, 6 tahun loh, 6 tahun beliau di Jepang, 6 tahun. Ya. 6 tahun, apalagi 6 tahun. Yes. Saya mau bilang begini ya, saya mau bilang begini. Saya saja lulus tahun 2001, itu lebih tua, lebih lama gitu. Dan saya sekolah pakai bahasa Inggris. Sampai sekarang kalau bahasa Jepang komunikasi, ya masih bisa lah kita nyaut-nyaut. Ya. Tapi belas sama sekali 6 tahun sekolah pakai bahasa Jepang, langsung bengong. Ya. Padahal yang disampaikan oleh Andi Azwani itu adalah bahasa Jepang Bahasa yang sangat sederhana, cuma nanya aja nih Hongo Wakarimasu gitu kan. Dia cuma nanya yang kita suka. Betul. Iya kan? Makanya itu doang. Masa sih kalau lu, saya nggak lama, saya cuma 1999 sampai 2001. Ya. Sampai sekarang itu ya nggak mungkin dilupakan bahasa komunikasi. Ya. Katakan bahasa Inggris di sekolah, dia nggak mungkin keluar kampus pakai bahasa Inggris juga, Bang. Nggak mungkin. Ya betul, Pak Aslan. Ya, jadi sebenarnya sama seperti saya di utara Jepang. Hokkaido ya, di utara. Hokkaido, di utara Jepang. Jadi di kelas itu bahasa Jepang. Oh iya, kalau di Hokkaido aja ya. Di kelas tuh bahasa Jepang. Nah, ada cerita lucu waktu itu kan karena profesornya kan lumayan sangat akrab dan saya. Jadi saking akrabnya makan kita ketemu, lalu dia berbahasa Inggris dan saya. Nah, waktu itu saya ambil satu kuliah. Nah, kebetulan presentasinya dalam bahasa Jepang. Kemudian dia slide-nya juga dalam bahasa Jepang. Nah, karena salah satu syarat kuliah di doktoral kan salah satunya harus ngambil subjek itu kan. Betul. Nah, karena di kelas kan saya tanya tuh, Sensei, bisa nggak dalam bahasa Inggris? Saya bilang karena Nihongo wa skoshi dake gitu kan. Ya. Katanya besok kita maksudnya Bang Billy, bahasa Jepang saya sangat terbatas sekali gitu. Karena di sana kan cepat, kemudian tulisan itu kan banyak variasinya. Ya. Nah, dan mereka satu hari ada pernah kuliah itu dalam bahasa Inggris, Pak Aslan, Pak Budi, dan Bang Billy. Pernah dalam bahasa Inggris. Ada 20 student itu tidur semua, tinggal saya sendiri yang mendengarkannya. Dan besok profesor bilang, Roni tidak bisa kita menggunakan bahasa Inggris, kembali ke bahasa Jepang. Mohon maaf, nanti saya akan kasih slide-nya untuk kamu untuk pelajari. No problem, tidak ada masalah gitu. Dan kita tetap diskusi dan rame di dalam artinya mengumpulkan tugas dan sebagainya. Jadi saya setuju dengan Pak Aslan. Masa sih nggak kesehari-harian tuh nggak ngobrol kan dengan kiri kanan itu, minimal tuh student internasional tuh banyak kan Pak Budi ya. Ya betul. Student internasional tuh banyak, saya aja banyak sering ketemu kawan-kawan di sana. Nah, jadi kalau pas keluar itu yang malam-malam itu jadi ciri khasnya kita malam-malam, Bang Bil, apalagi musim dingin, itu tuh harus pesan odeng gitu. Jam 12 malam tuh. Boleh jelaskan odeng itu apa? Ada di Palangkaraya, ada tuh sudah ada Ada di juga. 7-Eleven, ada di Family Mart yang Betul. yang makanan kita kayak apa ya, kayak empek-empek tapi dia ada rendaman air panas, air gurih, atau bisa dicampur itu sambal atau apa. Betul. Yang sekarang Indonesia itu Dulu kan pakai wasabi, Pak Budi. Wasabi. kalau kita dulu pakai wasabi, kalau di Jepang kan pakai wasabi, tapi kalau di Indonesia kan pakai sambal tuh. Iya, betul. Nah, jadi benar kata Pak Asral. Jadi beasiswa itu adalah bantuan. Beasiswa itu adalah instrumen untuk kita membantu kita belajar di sana. Ya. Nah, jadi apakah bisa kemungkinan tidak lulus sama chance-nya waktu kita menerima dengan tidak lulusnya itu sama-sama 1:1 gitu loh. Nah, banyak kasusnya tuh yang gak lulus di Jepang itu kan, tapi yang lebih banyak lagi yang lulusnya. Ya. Nah itu, jadi makanya tadi Pak Ani ingin menjelaskan tentang karakter tentang ijazah itu. Nah itu sudah mulai kelihatan tuh warnanya juga lain itu. Silakan Pak, lanjutkan. Nanti kita diskusi Pak, lagi. ini kelihatannya kurang bagus sinyalnya. Aman Pak. Aman, Ya. aman Pak. Aman Pak Asral. Aman Pak. Ya, Pak Asral. Aman ya? Ya, Aman. oke. Di Nah, Pak Asral bisa perlihatkan nggak Bang, ijazah saya apa? mau tunjukkan ini, Bang. Oke, silakan. Ya, ini kayaknya sinyalnya beliau yang bermasalah nih. Ya, saya mau tunjukkan ini bahwa inilah yang disebut sebagai kertas Mitsumata. Oke. Seperti ini, Bang. Artinya ini yang tidak bisa terpisahkan. Rismon mengatakan dia punya terpisah gitu. Iya. Enggak, Bang. Itu, Bang.
Nyatu Bang, ini satu kertas ini nggak bisa di Nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau Bang Rismon kan dia bilang, aduh, saya punya bahasa Inggris nggak tahu di mana gitu ya. Adapun kalau bergabung Bang Billy, tambahan, adapun kalau bergabung itu bahasa Inggris dengan bahasa Jepangnya itu di atas bahasa Jepang, di bawahnya bahasa Inggris. Oh, oke. betul. Mereka membuatnya seperti itu. Ada yang begitu, universitasnya gitu. Oke. Nah, aku mau dapatkan informasi dulu dari Pak Roni Teguh. Pak Roni Teguh, Anda punya pendapat apa? Punya informasi yang bisa membantah soal kan si Bang Rismon sangat meyakinkan publik bahwa dia memiliki paten dan juga jurnal. Tidak hanya Bang Roni Teguh, tidak hanya Bang Joshua dan Pak Asral. Aku juga secara pribadi itu kemudian pernah mengulik-ngulik gimana sih patennya Bang Rismon. Oh iya ada yang dia sampaikan lewat dia punya kurikulum vitae ya. Benar ada, tapi ternyata ketika kita mau masuk lebih dalam, paten yang Mitsubishi itu tertolak gitu. Apakah kalau paten tertolak itu maka tetap dia memiliki paten yang definitif lah istilahnya seperti itu. Bagaimana Pak Roni Teguh menjelaskan? Aku berharap Bang Budi dan Pak Asral nanti berikan masukan. Silakan. Ya, siap. Terima kasih Pak Bang Bill. Ya. Waktu saya melihat di media ya, di media online apa ya, yang itu yang Bang Andi itu yang Ya, berbicara betul. tentang bahwa saya lulusnya ini modalnya adalah paten dengan banyaknya jurnal. Ya. Nah, terkait itu, saya kan cek bahwa patennya ini berapa banyak sih patennya yang orang ya si Rismon ini saya cek itu kan pertama kali. Nah, pertama kali saya cek adalah di Profesor Maike Hidetoshinya. Jadi Ya. kita cek dulu riset projectnya karena itu terkait dengan grantnya. Nah, terus kita cek cuma ada 3. Nah, di 3 di situ daftar listnya yang terverifikasi bahwa itu laporan ke Kementerian Riset Jepang, JST, Sains and Teknologinya, hanya 3 dan itu tidak ada satupun namanya di situ. Itu satu. Terus, oke, kalau dia punya paten, pasti dia di grant laporan ke projectnya senseinya ke JST itu pasti ada. Tuh. Nah, tapi ternyata tidak ada. Nah, terus yang kedua, saya coba cek lagi lah di daftar paten gitu. Cuma di masyarakat kita Indonesia kan mendengar paten kan sesuatu yang gimana gitu kan. Padahal itu adalah mengunci kalau ada informasi yang bernilai. Nah, waktu kita cek ke situs Jepang patennya, Ya. sangat ini hasilnya Bang Bill, patennya itu ditolak. Review. Dan itu tidak punya waktu untuk direvisi karena waktu untuk dia laporan ke Kementerian Riset dan Teknologinya profesornya sudah habis tahun 2006. Oke. Nah, jadi patennya itu tidak direvisi lagi. Oke. Tidak direvisi. Nah, dan catatan paten itu bukan nama dia loh ya. Dia ngakunya namanya dia tuh di kurikulum vitae sebagai penulis pertama, padahal itu penulis terakhir. Oke. Nah, dari situ ya ada terakhir Pak Asral. Jadi itu paten. Nah, paten ini tidak serta-merta muncul tiba-tiba. Paten itu pasti ada tulisan papernya, permulaan itu pasti. Terus ada komprennya itu pasti juga. Nah, sementara patennya ini adalah gabungan dari keseluruhan proyek dari profesornya. Nah, makanya di situ ada si Nomura, ada si siapa itu saya lupa namanya, yang lebih banyak mendapatkan paten. Nah, terkait dengan paten itu kita bisa bantah bahwa disertasi itu salah satunya yang paling dominan di Jepang ya. Mon sumimasen asal-sang. Kelulusan sebuah doktoral atau menulis disertasi itu harus punya paper utama dulu dalam penulis pertama. Nah, ada tadi minimal 5. Nah, di tempat saya dulu minimal 2, tapi saya komprennya di internasional yang bergensi semua dulu. Ya. Nah, jadi kompren dan paper ini menjadi landasan teori di disertasi. Nah, yang punya si Rismon ini itu hanya satu proceeding. Nah, waktu kita lacak di grantnya, dia memang ada menulis 2 paper, tetapi impress statusnya. Nah, bagi seseorang yang pernah menjadi pengelola jurnal, ada istilahnya submit, ada istilahnya review. Habis review ada istilahnya accepting, habis accepting ada impress,
habis impress ada kamera ready, habis kamera ready baru publishing. Oke. Nah, dua jurnalnya ini impress. Oke. Ya, jadi impress itu statusnya adalah dia sudah di review, tetap akan siap untuk dilakukan kamera ready, disiapkan untuk percetakan, dipublish. Nah, karena statusnya impress, artinya dia tidak punya volume, Oke. 2 tidak punya nomor halaman, 3 tidak punya namanya seri berapa. Nah, kalau 3 ini tidak ada, bagaimana dia punya DOI, Digital Object Identify? Ya. Nah, ini dia orang yang satu publikasi yang sama tahunnya 2007 itu ada semua DOI-nya. Ya, kita biasa kalau jurnal kan begitu. Betul. Ya. Nah, dengan adanya 2 ini, patennya katanya jurnalnya banyak, yang jurnal lain masih penulis keempat atau ketiga. Itu kan jauh sekali. Bukan pemilik penulis pertama. Pak Roni Teguh, Pak Roni, aku mau agak komplain sedikit soal pendefinisian penulis pertama, kedua, dan ketiga. Karena di Indonesia juga aku anggap tidak menyeluruh untuk dalam konteks jurnal. Ketika kita bicara posisi siapa yang pertama, yang kedua, ketiga itu tidak punya pengaruh. Kadang juga tidak mesti orang yang penulis pertama adalah dia yang kemudian menjadi leader lah dalam konteks jurnal. Nah, spesifikasi yang Anda maksud soal penulis pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan mungkin selebihnya ini, yang bagaimana gitu? Mungkin secara apakah itu dalam konteks kaidah nomenklatur di wilayah-wilayah tertentu, atau memang itu juga berlaku di Indonesia secara keseluruhan? Oke, itu berlaku di seluruh dunia. Oke. Kalau di depannya itu namanya Billy misalnya, Ya. berarti Billy adalah penulis pertamanya. Oke. Selanjutnya ada Budi, Roni, misalnya Joshua, Aslal, misalnya seperti itu. Nah, itu urutannya. Oke. Nah, penulis pertama itu berkontribusi hampir 70-80% dia menulis analisis sampai melakukan komputasi. Oke. Nah, di Indonesia maupun di Jepang maupun di negara-negara di dunia ini, semua referensi adalah korespondennya itu adalah penulis pertama, karena dia adalah yang melakukan artinya mempublikasikannya atas nama penulis pertama. Nah, sekarang kan saya ajarkan juga mahasiswa-mahasiswa saya seperti itu. Jadi kalau kamu punya skripsi, kamu penulis pertama untuk di paper, baru kami pembimbing itu penulis ketiga atau keempat, itu sebagai membantu dalam tulisannya. Ya. Dan itu wajar. Yang berbahaya itu kalau ini plagiat. Jadi seolah-olah kita Ya. dapat orang kita ambil gitu. Ya. Nah, seolah banyak yang kejadian seperti itu di negara-negara yang ketiga ya, di negara berkembang gitu. Kalau di Jepang itu sangat teliti, nggak mungkin sembarangan seperti itu. Nah, di kulit-kulit PT-nya abal-abal lah, menurut saya ngaku-ngaku aja lah. Paten sebagai jurnal ilmiah dia penulis pertama, sementara jurnalnya penulis ketiga, keempat gitu. Ada 3, ada 4 lah gitu. Jadi dua itu, Bang Bill. Ya. Bagi yang pernah jadi lulusan Jepang Ya. atau lulusan manapun luar negeri, Ya. bagaimana dia bisa menulis disertasinya? Ya. Proyeknya selesai 2006. Ya. Berarti habis proyeknya dia tidak bisa menyelesaikan disertasinya. Jadi intinya kalau Abang Roni mau mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita mensinyalir ya, Bang Rismon ini beliau tidak menyelesaikan proyek sebagaimana timing yang seharusnya gitu ya. Betul. Terlihat kalau jadi istilahnya beasiswa sudah terpakai beasiswanya, tapi nggak cukup, nggak nyampe dia punya Betul. dia punya momen. Siap. Jadi proyeknya sensei-nya itu rasanya itu 2006, 5 dan 4, 2004. Ada Iya. 3 tahun. Nah, dia katakan dia masuknya dari 2003. Oke. Jadi 2003 ke 2000 lulus 2008. 2008. Sementara proyeknya, nah jadi gini skemanya. Beasiswa Jepang itu ditumpangkan langsung ke proyek-proyek pembimbingnya. Makanya pertanggungjawaban senseinya itu seperti orang tua kita di sana. Kalau kita salah kita dipukul, kalau kita kemana-mana yang nggak bisa selesaikan dimarahi. Jadi kalau mendengar ya seperti orang tua kita lah. Kalau kita salah ya diperbaiki beliau. Kalau senang ya kita dibelikan komputer baru gitu kan. Itu sesuatu yang lumrah di dalam dunia pendidikan di Jepang gitu. Nah, jadi kita pastikan bahwa dari catatan-catatan ini dia gagal
Ya. Jadi beasiswa proyeknya habis, beasiswanya tidak selesai, mau kembali ke Jepang lagi tidak ada uangnya. Nah, dengan sedikit-sedikit modifikasi untuk kompren kan supaya bisa ujian kah apakah gitu. Saya nggak tahu juga rencananya. Nah, itu dia kembali dengan tangan kosong. Itu banyak ya. Lanjut Oke. di ruangan ini kan Bang De, sorry, di ruangan ini kan sekarang ada Bang Joshua dan Bang Iya. Joshua itu kan nanti mungkin kalau kampus buka bulan depan ada dapat izin ke Yamaguchi, apa yang disampaikan oleh Pak Roni kan bisa diklarifikasi. Sepanjang itu kita tidak tabayun, jangan dulu kita menuduh atau memfitnah atau apapun namanya, mengatakan bahwa Bang Risman bukan lulusan Jepang, jadi Oke. kita harus betul-betul di Bang Joshua mungkin nanti yang langsung timnya pergi ke sana bisa langsung melakukan tabayun klarifikasi. Itu kan Itu yang agendanya harus yang kita berangkat nanti Pak Roni Teguh kan, Pak Roni Teguh sama dari YouTuber Oh, Pak Roni Nusantara. Teguh juga ya? Ya, Ya, Pak. Ya, saya rencana berangkat juga. Ada Vicky Himpong kan yang dari YTN. Ini mungkin perlu diklarifikasi Pak Asral, sekaligus juga nanti Bang Budi bantu informasikan. Kenapa teman-teman belum bisa berangkat? Apakah gara-gara masalah teknis atau Yamaguchi-nya nggak terima atau bagaimana? Coba nanti setelah ini aku minta Bang Jo bantu kita memberikan informasi perkembangan terbaru terkait para ahli, ini ya para ahli gitu. Yang jelas, Ya. saya kan kontak Ya. ke teman-teman yang di utara Jepang bahwa libur Oke. putus. Ya, sama libur 3 bulan. Ya, Summer libur 3 bulan. Oke. ya, terus yang kedua karena Agustus biasanya ada obong mereka. Umumnya ini. Betul. Wah, Umumnya tutup. sepi. Tuh. Jadi dulu pernah di Nagasaki, saya dulu pernah di di Saga 1 bulan ini. Oh, Saga. Ya. Japanese language di sana. Nah, terus tapi apakah kondisinya kalau saya dulu libur tuh tetap masuk di lab kan harus saya kejar terus baru dan lagi juga kalau pulang ke Indonesia mahal gitu kan. Ya, ada beberapa memang kampus tidak mensyaratkan masuk, tapi ada beberapa juga kampus mensyaratkan masuk. Jadi minta maaf sebelumnya, saya cuma menambahkan aja. Ya, ya. Kalau salah saya mungkin bisa di confirm. Jadi ada 2 program Bang Billy Ya. dengan Bang Joshua, Bang Roni dengan Bang Asral. 2 program ini ada namanya kalau Ribaksei itu kita sebelum memasuki yang namanya perkuliahan di Jepang itu kita harus Ribaksei dulu. Tapi kalau Ribaksei kita itu dalam 1 tahun namanya pembelajaran bahasa Jepang selama 1 tahun. Oke. Nah, kalau kita sudah lulus di situ, itu bisa melanjutkan bahkan kampus apabila kita level bahasa kita sudah mencapai, artinya kita dilihat kompetensi kita dalam melakukan tugas-tugas kampus dalam Ribaksei itu bagus, maka kampus itu berhak memberikan kita kontribusi besar untuk mendapatkan yang namanya beasiswa di kampus yang besar. Oh, Kayak gitu. gitu. Namanya sudah semong. Artinya jurusannya sudah kita ditetapkan begitu. Nah, jadi ada 2 polanya. 2 pola tadi itu Ribaksei ini biaya sendiri. Kalau misalnya seperti beasiswa yang diberikan oleh negara atau pemerintah atau kampus memberikan, itu harus ada dosen pembimbing dari Indonesia itu mengajukan ke Jepang, ke kampus Jepang untuk anak ini dibina di sana jadi dosen pembimbing profesor. Itu pun syaratnya profesor. Jadi dosen pembimbing ini sama dengan yang dilakukan mantan Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Dr. Nurdin Abdullah, itu S2 S3-nya di Jepang. Karena memang dulu dia memang kompetensinya di bidang pertanian gitu. Jadi dia dibimbing sama dosen rektor profesor yang ada di Indonesia, begitupun rektor profesor yang ada di Jepang. Oke. Nah, itu beasiswa bisa. Adapun kalau biaya sendiri yang saya sampaikan tadi, Bang Billy, Bang Roni, Bang Asral, bahwa Bang Joshua, bahwa kita ngambil Ribaksei dulu. Nah, kita membayar pribadi itu. Nah, tapi di Jepang itu kan menariknya, walaupun kita biaya pribadi, ada namanya arbaito. Nah, kita diwajibkan, mahasiswa di sana itu diwajibkan arbaito minimal 3 sampai 4 jam per hari. Ya. Setelah mata pelajaran kita selesai. Kenapa? Mereka itu sudah bekerja sama dengan dunia-dunia industri. Jadi kalau memang perkuliahan di sana yang betul-betul kita mau kuliah dan fokus, tetap kita mengambil itu. Ya. Bayangkan aja kalau 4 jam kita beradaptasi dengan orang Jepang, lantas bahasa Jepangnya kagak ada. Wah, itu jangankan memasuki apa yang dikatakan Bang Arsal dengan Bang Roni atau Bang Joshua, itu kan terlalu spesifik mengarah ke betul-betul teknis pelaksanaan kampus. Ya. Saya bicara di ranah yang paling bawah dulu. Oke. Di ranah yang paling bawah yang saya bahas ini. Ya. Bahwa kita saja ini artinya kuliah bahasa Jepang saja, kita sudah arbaito 3 jam. 3 jam itu berbahasa Jepang. Ya.
Nah, kalau tidak bisa berbahasa Jepang, waduh. Bahasa sehari-hari beli odeng aja nggak bisa, waduh, pusing Pak. Ngeri. Bang Budi, Nah, oke, aku dapat inputan bagus ini. Nah sekarang begini, di luar soal ruang akademiknya, Bang Budi boleh bantu nggak? Aku jujur dari tadi memantau nih, Bang Asral, Pak Roni Teguh, kemudian Bang Budi kalau ngomong misalnya, mau bicara saja, selalu kayak izin dulu dengan pihak lain. Misalnya mau menjelaskan, ya Bang Roni, Bang Asral, Bang Joshua, Bang Bill. Nah jadi ada semacam kayak bahasa, saya menganggapnya seperti tata krama yang menarik. Nah sementara jujur aku melihat Bang Rismon dalam diskusi-diskusinya terlihat betul-betul tidak nuansa Jepangnya nggak ada gitu. Itu bagaimana sebenarnya? Apakah ini orang ya nggak bisa juga kita bilang kalau orang lulusan Jepang maka tata keramanya seperti orang Jepang. Tapi maksudku seperti apa sih tradisi Jepang itu untuk kemudian menempel ke batin manusia di Indonesia atau di luar negeri? Gimana itu Bang Budi? Ya, ya. Jadi mereka itu mendahulukan adab, Ya. Bang Billy. Ada bahasa sumimasen. Nah, sebelum melakukan sesuatu, bertanya apapun itu sumimasen. Kore wa totte mo ii desu ka? Kore mo yatte mo ii desu ka? Minta maaf dulu sebelum melakukan sesuatu, Pak. Ya. Izin dulu kita. Apalagi kalau senpai misalnya seperti Bang Asra atau Bang Roni Teguh ini senpai saya misalnya. Waduh, itu kesenioran. Tolong jelaskan senpai ini apa? Senpai ini Senpai apa? itu kesenioran, senior. Oke. Kesenioran itu paling dihargai di Jepang. Itu kesenioran paling dihargai. Kalau senpai itu ibarat guru kita dalam baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, semua lini. Karena kalau senpai kita yang buruk juga perlakuan kita. itu berpengaruh sekali nih senpai. Jadi senpai ini betul-betul memang dia yang memberikan kita pengajaran. Yeah. Artinya pembimbing kita kalau misalnya di dunia pekerjaan. Oke. Karena apapun yang kita tanyakan orang Jepang itu kalau kita tidak mengerti dia ajarin misalnya. Yeah. Kamu wakarimashita kah? Hai, wakarimasen. Oshiete kudasai. Diajarin, Pak. Iya, iya. Diajarin wakarimashita. Bertanya lagi orang Jepangnya, kamu sudah mengerti? Kita bilang lagi, belum mengerti. Saya belum mengerti. Wakarimasen. Diajarin lagi. Kalau di Indonesia, Pak, 3 kali kita mengatakan wakarimasen, ya goblok banget nih orang. Kalau di Jepang diajarin sampai bisa, Pak. Oh, luar biasa. Jadi adabnya mereka itu mengajari sampai bisa. Betul-betul pendampingan itu. Dan kalau misalnya seperti tata krama yang dikeluarkan oleh saudara kita Bang Rismon, saya menganggap bahwa adab yang dia dapatkan selama 6 tahun itu di Jepang tidak berfungsi dengan baik. Saya berani mengatakan, Bang Bill, saya ikut nambahin Pak Budi ya. Oh, oke, silakan. Anda berdua dipersilakan untuk siap. Ya, kalau di Jepang kita itu ada mata kuliah opsional namanya Culture and Religion in Japan. Yes. Setengah SKS. Pak Budi pasti harusnya ngambil. Nah, jadi saya sempat berpikir begini loh waktu ngambil kuliah itu, kenapa Islam tidak turun di Jepang? Karena memang mereka nggak perlu turunnya di anak. Adabnya Islam. Adabnya Islam. Iya, sekarang begini deh. Kita mau ambil kan Bang Bill Muslim ya. Ya. Ada kebersihan sebagian dari iman. Oke. Bang Bill kalau mau ngomong soal kebersihan di Jepang nggak bisa ngomong deh. Bahkan tempat sampah aja dipilah-pilah tuh ada 4. Sampah kertas, sampah organik, ya kan? Iya. Saya dulu waktu itu kebetulan berbarengan di sana Piala Dunia, Bang. Piala Dunia antara Piala Dunia sepak bola. Ya. Itu dia tuan rumahnya Korea dan Jepang. Di Gata salah satu stadion yang dipakai. Saya nonton dan jadi volunteer, nyobekin kertas aja. Itu Jepang lawan Brazil dan alhamdulillah Jepang kalah 4-0 pada waktu itu. Tapi Bang, yang mengejutkan, saya itu begitu selesai, mereka nggak langsung pulang, Bang. Mereka pulang itu bawa sampah, stadion bersih langsung. Jadi kalau ngomong kebersihan sebagian daripada iman, tanya orang Jepang. Jadi mungkin kenapa Islam tidak turun di sana? Kalau kita motong dahan, motong ranting, motong apa, itu fine by law. Nggak boleh. Gitu. Bahkan kalau mau ada Shinkansen aja bikin jalur kereta, itu nggak dibelah, Bang. Bukit tuh nggak dibelah sama dia, dibolongin, Bang. Dibolongin, Bang. Bang Billy dibolongin. Terowongan terbanyak di dunia itu ada di Jepang. Betul, dijaga betul, Bang. Mereka itu. Jadi kalau mau bicara soal adab, saya dulu pernah nyasar di Tokyo. Saya waktu di Akihabara kan bingung mau kemana. Saya tanya sama orang Jepang itu padahal apa yang saya cari sebetulnya ada di depan saya, tapi dia jelasin, Pak Budi, dia jelasin sampai sejelas-jelasnya itu ada di depan. Kalau kita nanya di sini, mata lu kemana? No, di depan. Kan gitu, Bang.
beda karakter. Antri, beda bang. Adabnya Beda beda. karakter. Jadi saya makan di sana itu, kemudian kebetulan setelah muter-muter Akihabara karena capek, saya kamera digital lagi pertama kali muncul. Ya. Kemudian setelah selesai makan, saya dikejar bang sama orang pakai celemek yang bersih-bersihin meja itu. Ya. Sumimasen. Kamera kan katakanlah hiragana kamera juga gitu ya. Kameranya ketinggalan, dibalikin bang. Ya itulah adabnya orang Jepang. Ya. Jadi nggak mungkin orang Jepang itu kalau ngomong apa tuh bahasa Jawa, bahasa Betawi nyalak gitu apa sih? Ya. Nggak mungkin bang. Pasti dia izin dulu, 5 sen. Saya mau bicara. Ya, semua saya. Kalau Saya cuma minta maaf Pak Asral. Kalau misalnya bilang Kapolri setan, Mukti Ali setan, siapa lagi itu ya yang setan-setan itu yang dibilang Jokowi bajingan, itu gimana ya dalam konteks Anda sebagai alumni Jepang kok tidak mampu, terutama yang bertanggung jawab Bang Budi karena beliau ini yang mengurusi lalu lintas orang Indonesia ke Jepang. Nggak mungkin terjadi. Karena begini bang, di Jepang itu apa adanya. Kultur dia itu dia onsen. Onsen itu telanjang bang, apa adanya. Ya. Abang kalau onsen itu ya telanjang. Ya ini saya gitu. Ya. Nggak mungkin bang akan terjadi seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita memaki-maki orang, Ya. mereka itu kulturnya, adabnya itu bang, Ya. lebih baik mereka harus diri bang. Iya. Kalau sudah terganggu harga dirinya, Ya. mereka lebih baik bunuh diri. Antara diri dia. Bang Bir, Ya, mungkin diminta aja Bang Aswal mengulang lagi tentang teknik uang tadi, tentang kertas uang, karena Mas Jos kan baru ya. Jadi mau informasikan lagi ke teman-teman, ini kebetulan kita sudah dengan Bang Joshua, ya. Nanti Bang Joshua juga aku minta ada space yang agak khusus, walaupun saya tahu beliau butuh situasi yang fit karena setahu aku tadi pagi atau kemarin pagi beliau ada diskusi tapi kayaknya kurang fit itu ya. Dan aku mau informasikan ke Pak Asral, Bang Joshua kemarin itu membuat semacam postingan yang memperlihatkan tentang bagaimana uang kertas itu ternyata juga dalam konteks percetakan ada fase-fase tertentu dia tidak steril, dia punya tidak presisi lah ya. Nah ini kan mau membantah sebagaimana yang dilakukan oleh Roy Suryo terkait ijazahnya Pak Jokowi yang dianggap miring ke sana kemajuan. Nah itu ada tamsil itu. Nah sebelum ke Bang Joshua, Pak Asral boleh nggak informasikan ke kita soal uang Anda sebagai orang ahli uang kertas yang dipercayakan oleh Bank Indonesia itu seperti apa sebenarnya? Apa benar hipotesanya Bang Joshua itu? Boleh, benar bang. Saya jelaskan ya. Ya. Saya jelaskan dari bahan kertas dulu. Izin ya bang Joshua. Ya. Bahan kertas uang itu di dunia ini ada 4 bang. Ada yang bahan kertas biasa yang kita gunakan. Biasanya negara-negara yang punya masyarakat banyak, jumlah biliet atau kertas uang yang dicetak itu banyak sekali. Penduduk Indonesia kan banyak ya bang ya. Cina, India itu biasanya menggunakan regular paper namanya. Ya. Nah, bahannya cotton. Cotton itu bahan kapas, tapi bukan kapas yang tumbuh di Indonesia itu kayak kapuk randu, bukan itu bang, spesies lain. Dan kuasa Tuhan, bahan kapas yang untuk kertas uang itu tidak bisa tumbuh di negara-negara tropis seperti di Indonesia. Kalau ditanam di Manado itu kena hama bang, karena banyak angin. Oh, ya. Jadi dia di negara benua, seperti di Rusia tumbuh dia. Nah itulah bahan kapas. Nah kemudian ada yang durable paper. Durable paper itu adalah bahan yang durable, dia tahan lama. Tahan lama. Itu campuran cotton ada dengan abaka. Ada juga cotton, abaka, dan kalau di Jepang, makanya kenapa yang Jepang itu warnanya itu agak berbeda, tidak putih bersih, itu ada tanaman yang bernama Mitsumata. Mitsumata itu adalah spesies yang asalnya dari Myanmar atau dari Tiongkok dan dinaturalisasi oleh Jepang sehingga dia tumbuh di Jepang banyak sekali. Dia seratnya kuat bang. Sama dengan abaka itu bahkan bisa dibuat untuk membuat tali tambang di kapal. Kuat sekali sehingga bahan kertas uangnya itu dia tahan air, bukan tidak bisa basah tapi lebih tahan daripada yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan polimer, itu dari bahan plastik. Biasanya digunakan negara-negara persemakmuran seperti Inggris, Australia, Malaysia, dan negara-negara persemakmuran yang lainnya. Yeah. Nah, khusus bahan kertas uang dengan Mitsumata itu, yang khas dia warnanya itu agak kekuning-kuningan atau krem, yang digunakan untuk membuat bahan kertas uang yang Jepang, itu juga digunakan oleh Jepang untuk mencetak kertas itu untuk washi namanya, untuk surat-surat berharga dan dokumen-dokumen penting termasuk ijazah. Sehingga ijazah saya itu dia nggak putih warnanya, nggak putih, dia agak kuning-kuningan dan durable. Seratnya itu durable sampai sekarang masih seperti itu.
2001 saya dapat sampai 2024. Sekarang kita masuk ke teknik pencetakan. Saya sehari-hari di Peruri, Bang. Di Peruri. Cetak kertas uang itu, kalau meskipun di bahannya adalah bahan kertas uang yang reguler, itu mahal, Bang. Sudah mahal, bahan kertas uangnya itu udah mahal karena di sana sudah ditanam watermark. Sudah ditanam watermark. Pada waktu naik cetak, itu ada dua teknik. Yang pertama adalah teknik cetak offset namanya. Itu kissing impression. Apa itu kissing impression? Dia cuma kasih pola aja. Kasih pola aja sehingga nanti terbentuklah gambar itu, gambar luang 100.000, ada Soekarno Hatta, ada gambar pemandangan alam, ada penari tunggalnya, ada apa bunganya, kemudian ada ornamen-ornamen lain, ada logo BI dan seterusnya. Kissing impression tuh, Bang. Nah, kemudian ada teknik cetak intaglio, itu dengan tekanan, itu yang bisa diraba. Dia itu tintanya lebih tebal. Dan itu dicetak, kemudian itu dipres, kemudian setelah platnya itu dilepas, maka tinta yang tinggal sehingga itu bisa di anu. Nah, pada saat cetak offset maupun pada saat cetak intaglio, Bang, itu mesin itu bekerja cepat sekali sehingga terjadi pergeseran. Abang percaya nggak uang yang kita itu tidak sama kalau misalnya tapi kalau dia itu gesernya itu jauh, gesernya jauh, itu langsung disortir, disebutnya insit. Insit itu apa? HCTS, hasil cetak tidak sempurna. Insit itu harus rendah, Bang, karena kita udah nyetak, udah bahannya mahal, terus kita harus musnahkan. Gitu. Nah, apa yang terjadi di ijazahnya UGM itu, Bang, itu jujur saja, karena itu kertasnya mahal, cetaknya mahal, dia dicetak font dulu, baru logo, bergeser, itu dia tidak golongkan insit. Karena tidak terlalu kasat mata sehingga dia bergeser, itu hal yang biasa. Di uang juga begitu. Di uang juga begitu. Abang kalau misalnya punya uang 100.000 deh di kantong abang, di dompet abang, sama 100.000 saya, kalau saya lap itu ada pergeseran beberapa 0,0 sekian inci, harus ada tuh pasti, Bang. Dan itu biasa. Tapi kalau maaf, sudah tetap Bang Rismon tidak akan percaya itu. Saya ahli uang dan saya sertifikasi dan BI menandatangani, saya tuh ahli. Saya berikut, Bang. Nah, ini Dan kan akhirnya percetakan itu mengerti saya, bahkan tinta itu saya juga mengerti. Jadi ada yellow, magenta, cyan, black, itu adalah warna-warna dasar pada saat kita akan mencetak itu. Dan tinta itu ada tinta offset dan tinta intaglio. Dan itu pada saat percetakan itu cepat sekali, Bang. Itu satu plano itu isinya 48 biliet. Itu dia cepat sekali nyetak, apalagi yang offset itu. Kalau yang intaglio memang ini agak ini. Tetapi offset dulu baru intaglio. Itu offset kering dulu baru masuk intaglio. Itu nggak perlu, Bang. Nggak selalu, Bang, itu pasti presisi itu, setiap biliet itu selalu presisi sesuai dengan plat cetak itu bisa saja terjadi. Bayangkan tahun 85 dia nyetak itu mahal sekali, Bang. Nyetak itu mahal sekali, kertas maupun ininya. Kalau dianggap ini bergeser, hanya soal hurufnya saja keluar, itu UGM tuh berapa banyak insit yang harus dia bayar percuma. Kan mubazir, Bang. Kita ini kan dalam Islam kan inna mubazirin amwali syaitin. Pekerjaan mubazir kan pekerjaan setan. Setannya siapa? Ayo, setannya siapa? Apa? Kita nggak boleh kita, itu soal yang biasa tahun 85 itu bergeser. Karena cetak jangan cetak ijazah ya, Bang. Cetak uang aja bergeser sampai sekarang, Bang. Sampai sekarang insit itu ada. Pasti. Tidak, hasil cetak tidak sempurna itu ada, Bang. Ada uang loh, itu uang. Ada, Bang. Dan kalau uang yang kita beredar sekarang ini, uang yang kita punya ini, coba deh keluarin, nanti saya bisa tunjukkan perbedaan. Pasti ada perbedaan, ada pergeseran. Karena naik cetak itu nggak sekali, Bang. Naik cetak itu nggak sekali. Waktu semua itu sudah tunjukkan. Dia sudah tunjukkan. Yang dicetak tuh font dulu, baru habis itu logo ya, kalau nggak salah ya, habis itu logo. Itu udah naik cetak, Bang. Apalagi teknologi cetak zaman dulu. Ya, yang masih di tarik-tariknya sampai sekarang dulu masih ada, Pak. Iya, masih ada kan. Ya, percetakan zaman dulu kan begitu. Nggak presisi, tapi itu tidak membuktikan apapun yang mengatakan bahwa ijazah itu palsu. Hanya karena itu. Ya, betul. Hanya karena itu. Tidak spesifik. Ya kan? Tidak spesifik. Nah, sekarang ini mungkin Bang Doni, maaf Bang Arsal, karena di Jepang itu biasanya kalau kita sudah lulus bau ryugakusei atau mahasiswa, itu biasa kita diberikan kesempatan untuk berbicara di depan forum dalam bahasa Jepang. Mengucapkan perpisahan, mengucapkan apa sebenarnya
kesan dan kesan biasanya begitu di depan semua dosen kita, ya kan? Nah, itu saja itu yang paling membuktikan membahasnya itu luar biasa sekali, dan itulah yang sangat sakral lagi tuh. Lebih gila lagi itu Pak bahasa Jepangnya. Jadi kalau 6 tahun di Jepang lantas dia tidak bisa berbahasa Jepang, Pak. Betul, patennya memang tidak ada. Itu saja. Ini kalau berbicara paten yang lebih spesifik lagi yang dibahas tadi Bang Roni, itu sangat spesifik sekali. Udah kejauhan itu Bang Roni. Nah, kalau kaiwanya saja tidak bisa, waduh setengah mati Pak. Makanya bagaimana bisa beli odeng, bagaimana bisa beli onigiri, bagaimana bisa beli air, bagaimana bisa ke supermarket sendiri untuk berbelanja dalam bahasa Jepang. Nah, sementara yang dihadapi orang-orang Jepang, apalagi kita paham sendiri bahwa ideologi orang Jepang ini kan tidak terjajah. Mereka menghargai sekali bahasanya, Pak. Bahkan saking menghargainya bahasanya, dia menciptakan huruf yang namanya katakana untuk dibaca buat orang asing. Untuk mengerti bahasanya mereka saja, dia menciptakan lagi yang namanya hiragana. Bersanding dengan kanji. Untuk apa? Untuk masyarakatnya paham bahwa bahasa Jepang ini istimewa. Gitu. Sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Jadi seperti saya kembali lagi yang seperti dikatakan Senpai Asral bahwa betul adabnya mereka ini sudah tercipta dari dini. Bahkan saya zaman-zaman 2002 Bang Asral, saya masuk di Jepang tahun 99. Saya balik tahun 2009. Perpanjang terus kontrak di Toyota. Jadi kita perlu adab. Jadi saya berbicara adab dulu. Bang Bil, status nilai sosial di Jepang itu hampir dikatakan tidak ada, Bang Bil. Bang Roni mungkin merasakan. Bang Roni sebagai anak pejabat di Jepang misalnya, tetap pakai ransel yang warnanya kuning. Kalau dia SD, bajunya sama, sepatunya sama. Kalau SMA pakai rok ini Bang Budi. Kalau SMA pakai rok ini kotak-kotak. Betul. Dan di sana saja baju sekolah saja itu sama Pak. Harganya sama. Kalau kita banding terbalik di Indonesia, SMP saja sudah bisa naik motor Pak. Di Jepang, Bang Bil, SMA itu sampai SMA tidak bisa memakai kendaraan bermotor, masih sepeda. Nanti setelah dia kuliah baru dia menampakkan bahwa dia orang kaya atau tidak. Jadi selama dia sakitnya mahal. adabnya luar biasa. Pak Budi ini bikin aja kangen gurita odeng kita nih Pak Budi. Betul Senpai. Saya sampaikan lagi Senpai bahwa saya biasakan waktu saya di Toyota. Di Toyota Jinosa itu Toyota itu kan kabupaten, dan disitulah terbentuk semua yang namanya elemen-elemen. Hampir seluruh Jepang itu mengerjakan komponen Toyota, Bang Bil. Hampir seluruh Jepang. Bayangkan hampir seluruh Jepang datang ke Toyota untuk mengantar semua elemen-elemen mesin, mau itu plastik, mau itu apa segala macam mesin semua, sisa spion apa segala macam di situ disatukan di Toyota. Nah, bayangkan kalau misalnya di lampu merah Pak, di lampu merah, bosnya Toyota ini yang punya Toyota, dia sendiri yang mengendarai Volvo-nya, lantas kita sama-sama di lampu merah. Saya ini karyawan paling bawah Pak di Toyota Pak, buruh Pak. Ketemu di lampu merah, kita sama-sama mau masuk pabrik Toyota nih. Mata ketemu mata, dia yang tunduk duluan Pak. Yang punya Toyota kayaknya kira-kira bagaimana Bang Bil? Dia hampir di beberapa negara-negara maju yang ada di dunia ini punya pabrik. Dia hormat duluan Pak. Dan sebelum dia berbicara pun di depan, karena setiap hari Senin kita bekerja, itu ada core namanya. Sebelum kita masuk. Dari jam 7.30 itu sampai jam 7.45. Dia tunduk duluan. Ohayo gozaimasu. Tunduk ini Bang Billy. Ohayo gozaimasu. Di ribuan karyawan. Bayangkan. Dia tunduk Pak. Kalau dipikir secara duit Pak, berapa duitnya yang punya Toyota Pak? Berapa duitnya Pak? Tapi karena apa? Adabnya. Jadi itulah pentingnya adab. Nah, ada salah satu lagi. Minta maaf, tapi itu kan berlaku untuk orang Jepang. Kalau orang Indonesia yang ke Jepang kan kenapa harus mengikuti tradisi itu? Atau bagaimana Abang mau bantah? Mengikuti tradisi yang terbaik, ya seperti yang dikatakan tadi Senpai Asmi, bahwa adab ini semua agama sudah lengkap. Apalagi adab Islam. Di Jepang itu sudah selesai Pak. Menghormati kebersihan, cara mengatur waktu, cara bekerja sama teamwork, bekerja sama support. Satu aja yang tidak dimiliki Jepang Pak. Dia bilang Ustaz Saitun Senpai. Ustaz Saitun pernah kan
ngajar. Bayangkan salah satu orang Indonesia yang mengajar bahasa Arab di Jepang. Itu nama Ustadz Zaitun. Ustadz Zaitun apa dia bilang? Ustadz Zaitun satu aja yang tidak ada di Jepang ini. La ilaha illallah. Dia Itu nggak saja. percaya. Kalau ada itu Pak, kalau ada itu Pak, isi surga semua di Jepang. Enggak, Pak. Itu aja. Jadi membantah itu Bang Bil. Karena apa? Itulah kita 6 tahun dia beradaptasi. Saya saja hampir 10 tahun beradaptasi. Luar biasa Pak. Sifat-sifat Jepang saya minum ini Pak. Perhatikan minum ini. Sampai sekarang ini kalau sudah habis, saya cek. Kenapa? Supaya tidak terbang kalau ditiup angin. Oh, oke. Dan sampai sekarang pun saya mengendarai mobil, pada saat saya dikasih jalan duluan oleh orang di belakang saya, itu saya pencet lampu hati-hati Pak. 3 kali berkelip, tik tik tik. Artinya apa? Arigato. Terima kasih ya. Dalam hari-hari saya nyetir mobil aja itu ada hadapnya Pak. Kita diberi jalan, saya sampai sekarang mobil dengan Allah. Saya sampai sekarang melakukan itu. Dan mau orang paham di belakang saya tidak peduli. Dan itulah adab saya mengendarai mobil. Bayangkan Pak. Jadi bagaimana dengan orang, apalagi dia sekolah di sana Pak. Sekolah ini mengembang ilmu. Artinya apa? Harus ilmu yang dia emban dari negara maju kayak Jepang, negara beradab kayak Jepang, negara teknologi kayak Jepang, dibawa pulang ke Indonesia itu pasti lebih matching lagi dong. Ada nggak di Jepang itu bukan tradisi, keadaan di mana seseorang yang mengkritik pemerintah atau penguasanya yang dianggap memiliki perbuatan yang katakanlah memalsukan ijazah dan lain sebagainya, terus dia keluar di media sosial bahkan membuat buku, itu ada nggak terjadi peristiwa itu, kan gitu? Kalau untuk mengkritik orang Jepang ini tidak berkelompok Pak. Orang Jepang ini mengkritik pemerintahnya itu sendiri-sendiri. Kalau dia tidak sependapat, dia pergi menghadap dan dia duel berhadapan. Apa yang kamu tidak suka sama saya? Jelaskan. Itu akan menjadikan pembuktian bahwa mereka itu membuka secara lebar yang namanya demokrasi bahwa ya, lu nggak senang sama gue, apa gitu. Kalau postingan-postingan di media sosial dan juga kayak di YouTube bikin diskusi-diskusi begini? Cobalah Pak, tapi lebih banyak hiburannya. Coba lihat kalau politikal di Jepang itu bahkan tidak tersentuh. Mau menjadi bupati, mau menjadi wali kota, mau menjadi gubernur saja, dia sampai berbusa-busa ngomong di depan ruang publik, tidak dipeduli Pak. Karena apa? Secara status sosial mereka itu sudah mapan. Bang Bil. Sama nantinya kan di negara kita. Pada saat nilai strata sosial kita sudah rata di Indonesia, ngapain lagi peduli tentang itu? Yang jelas lu buat aturan, negara ini, fasilitas negara ini baik, udah nyaman. Karena apa? Di Jepang ini apa yang kita belum pikirkan mereka sudah pikirkan. Pemerintahnya sudah pikirkan. Fasilitas umum Bang Bil, minta maaf, koeng, taman, WC taman yang ada di seluruh Jepang, minta maaf, itu sama bersihnya WC yang ada di hotel Indonesia. Hotel, jadi ada yang di Plaza Indonesia, WC di Plaza Indonesia itu sama dengan WC umum yang ada di Jepang, yang di taman-taman, Bang Bil. Iya. Bahkan lebih canggihnya lagi, Bang Bil. Kalau musim dingin, WC umum yang ada di taman itu hangat, Bang Bil, tempat duduknya, Bang Bil. Airnya juga hangat, Bang Bil. Jadi di Jepang itu Bang Bil, kira-kira saya sebagai warga nih yang tidak sependapat dengan pemerintah, dengan fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah, kira-kira gua mau apa? Dengan gaji UMR mereka saja 30 sampai 45 juta. Bahkan kalau untuk pegawai negeri 60 jutaan. Udah clear mereka, Bang Bil, untuk memikirkan itu. Nah, inilah ya saya juga berpesan di dalam hal ini sekarang ini kesempatan buat teman-teman bahwa inilah kerja-kerja kami. Sebagai advisor senior di beberapa lembaga pengiriman yang ada di Indonesia. Kamilah untuk menjadikan SDM unggul, SDM yang lebih baik, sumber daya manusia yang lebih baik dan bisa bersaing secara global di internasional, maka kami sekarang ini lagi konsen-konsennya mengirimkan banyak-banyak tenaga pemagang, tenaga specific skill worker atau SSW, tenaga yang kuliah bahasa Jepang, intinya yang mau kuliah, yang mau kerja itu bisa hubungi abang ya. Iya bisa. Itu kenapa, Bang Bil, sedikit banyaknya mereka 3 tahun pun di sana atau 5 tahun pun di sana, mereka akan mendapatkan ilmu yang sangat besar. Sedikit banyaknya kalau bahasa Jepangnya tidak ada,
adabnya lah yang dibina di sana. Ya, oke, oke, baik, luar biasa, Bang Budi. Tadi ini informasi yang menurutku bagus. Terakhir juga aku mau share ke teman-teman yang ada di sini yang lagi nonton. Jangan lupa kalau ada di antara kalian, anak-anak kalian, kemenakan atau siapapun yang kepingin belajar ke Jepang, mau kepingin kuliah atau kerja di Jepang, terutama di usia-usia produktif, silakan nanti bisa menghubungi Bang Budi. Nanti biar via saya juga boleh. Nanti di nomor WA saya teman-teman share, aku akan bagikan. Nah, oke, sekarang di luar soal itu, aku kepingin sampaikan ke teman-teman bahwa fokus kita juga adalah berharap bahwa di kemudian hari harus ada ketegasan tentang Rismon Sianipar ini. Ada yang bertanya, ngapain sih mempertanyakan sosok Rismon Sianipar? Bukankah dia juga bukan pejabat? Ada yang mengatakan seharusnya Jokowi yang dipikirkan, bukan Rismon. Katakanlah palsu si Rismon punya ijazah, tapi dia bukan pejabat. Nah, aku mau clearkan dulu kenapa kita harus peduli soal ini. Karena ada dua hal. Pertama, Rismon Sianipar sudah menggunakan ruang publik, ya guys. Dia sudah menggunakan ruang publik untuk meyakinkan publik bahwa dia orang yang paling tahu bahwa Jokowi memiliki dokumen palsu. Ya, berarti kita juga harus kemudian melihat benar nggak si Rismon ini yang mengklaim orang lain punya dokumen palsu. Pertanyaannya seperti apa dia? Walaupun mungkin kita tidak buru-buru langsung klaim palsu miliknya Rismon, tapi dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang sudah kita dapatkan, ini pasti sudah sangat jelas dan terang benderang. Tinggal bagaimana keberangkatan Bang Roni Teguh, timnya Bang Joshua dan juga teman-teman YouTuber Nusantara itu bisa berkesempatan untuk mendapatkan informasi yang lebih maksimal. Nah, sebelum kita akhiri, aku mau tanya kepada Bang Roni Teguh, nanti juga Bang Joshua dan juga Bang Asral serta mungkin Bang Budi bisa berikan closing statement terakhir. Tapi aku mau butuh tambahan informasi dari Bang Roni Teguh dulu, termasuk nanti dari Bang Joshua. Kalau akhirnya benar ditemukan ketika teman-teman nanti ke Jepang bahwa terkonfirmasi ijazah Rismon Sianipar adalah ijazah yang bermasalah, bahkan bisa dibilang palsu, siapa yang mau melaporkan ke Barreskrim atau ke polisi? Atau apa yang harus terjadi? Atau setelah terkonfirmasi selesai? Yang pasti itu dari kalau yang biasa yang pernah kuliah lah atau pernah mengambil master atau doktoral, itu persyaratan utama di seluruh dunia termasuk di Jepang adalah menyelesaikan disertasi. Baru dia dia mendapatkan transkrip nilai dan ijazah. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa lihat dari ponnya aja. Ponnya bukan Time News Rismon ya, time di ijazahnya. Jadi ijazahnya itu juga dua hal yang berbeda. Jadi penampakan dari ijazah Yamaguchi dengan penampakan yang dia tampilkan di media sosial itu dua hal yang sangat jauh berbeda. Kalau orang yang paham tulisan kanji, di atasnya aja besar hurufnya aja sudah beda, tuh kelihatan sekali perbedaan. Nah, terus yang kedua, kita bisa pastikan paten dengan jurnalnya itu, terutama paten ya, itu sudah tertolak. Artinya tidak dipakai lagi, dan itu bukan jadi syarat list publikasi di bagian dari disertasi, Bang Bill. Jadi kalau tidak ada disertasi, nggak ada ijazah, dan kita sudah bisa pastikan itu ini. Lagi ada sudah Bang Jos juga sudah ini menampilkan di media sosial jawaban dari dari Yamaguchi, kemudian saya dari di library-nya dari Yonaka sistemnya langsung bahwa itu tidak ditemukan, berarti dua-duanya sudah terkonfirmasi. Tinggal kita nanti langsung ada verifikasi lah dari sana untuk ijazahnya. Kira-kira kalau selain dari pihak kita di Indonesia misalnya melaporkan ke pemalsuan dokumen dan pembohongan yang dilakukan oleh Rismon, Yamaguchi kira-kira tidak akan tersinggung itu, dalam artian Yamaguchi nggak bisa nggak gini Rismon gitu? Sebenarnya orang ini kan nggak berpikir panjang ya. Tidak berpikir panjang bahwa kita ini punya hubungan baik dengan orang-orang Jepang. Satu dari pekerjaan, dua dari riset, kemudian kita tiga dari pendidikan dan kebudayaan juga. Dan orang ini tidak berpikir bahwa ini akan berdampak gitu, bukan berdampak ke sana tapi berdampak ke kita gitu loh. Hubungannya ini. Nah, makanya saya bilang di media sosial saya bahwa saya punya teman tuh banyak, dan mereka sering berhubungan dan masih sangat sering kontak. Kalau kita bisa memerlukan tadi yang beli tas untuk anak-anak itu adanya di Jepang, yang tas SD itu harganya ya cukup mahal kalau kita beli itu, tapi itu tahan banting, tahan badai, dan tahan macam-macam lah gitu. Nah, kembali bahwa siapa yang ini, saya pikir ya banyaklah orangnya itu yang akan mengadukan ini. Tapi kalau dari pendapat saya sebagai alumni,
ijazah, transkrip, disertasi, paper, paten dan sebagainya udah ini orangnya gagal. Gugur dalam tugas lah yang sudah gitulah istilahnya itu kan. Gugur dalam tugas. Lebih baik kalau kita dulu lebih baik pulang nama daripada gugur dalam tugas kan itu. Inilah macam-macam lah dulu istilah kami dulu di waktu kami sekolah tuh untuk menghibur diri karena sangat ketat sekali, sangat keras sekali kita belajar tuh untuk memperoleh cita-citanya kita tuh. Mungkin itu Bang Bill. Kira-kira Ya. penguatannya apa? Saya singkat aja sih, biasanya nggak terlalu panjang. Ya. Rismon San, kios ketene. Oke. Ya, singkat padat itu. Iya. Ya, kalau dari saya singkat juga sama dengan itu gabate kudasai. Saya cuma mau titip pesan saja kepada Pak Roni dan Pak Joshua kalau misalnya nanti jadi ke Jepang, Ya. tolong mampir dulu ke KBRI. Begini, kita itu kalau sekolah di Jepang, Pak Budi tahu tuh, kita diminta Certificate of Eligibility. Ya. Jadi pemerintah Jepang itu tidak akan mengizinkan kita tinggal di sana lama kalau Ya. kita nggak eligible tinggal di situ. Eligible. Dan salinan Certificate of Eligibility itu ada di KBRI. Coba tanya sama KBRI, minta Certificate of Eligibility-nya Bang Rismon. Dia beneran Ya. tinggal di situ apa enggak? Ya. Kemudian karena begini, saya waktu mengajukan kesetaraan ijazah itu kan kalau ijazah Jepang itu kan ada penerjemah tersumpah kan. Nah, setelah diterjemahkan tersumpah, betul ya Pak Budi ya? Setelah betul. diterjemahkan tersumpah, itu diminta untuk submit paspor. Ya. Paspor saya hilang karena udah lama. Itu harus minta surat pernyataan dari KBRI. Ya. Dan di KBRI itu saya kaget, Certificate of Eligibility saya masih ada. Dan Ya, KBRI memberikan pernyataan bahwa saya pernah tinggal di situ. Nah, coba cek, Bang Joshua, coba cek di KBRI ada nggak Certificate of Ya. Eligibility? Iya. Jadi saya tambahkan lagi, Senpai. Artinya begini, atasi pendidikan kita kan ada. Kebetulan kemarin waktu saya ke Jepang, saya menghadap sama beliau. Nah, mudah-mudahan kalau tidak diganti ya. Nah, saya kebetulan menghadap sama beliau. Nah, itu gampang sekali. Berhadapan dengan Kadubes, bertemu dengan atasi pendidikan, lihat dia punya jejak digital atau jejak yang sudah yang ada di KBRI itu sudah keluar. Siapapun itu, mau pelajar, mau pekerja, apalagi yang mengambil S2, S3 ini, wah, itu sudah catatannya sangat luar biasa di KBRI itu. Itu sudah gampang sekali didapatkan. Nah, jangan lagi masuk misalnya seperti Bang Roni udah masuk di patennya untuk langsung di webnya langsung Yamaguchi, itu sudah sangat waduh, itu sudah luar biasa itu. Ya. Karena di Jepang itu kan transparansinya untuk hal ini kan juga sudah terbuka luar biasa. Nah, cuman memang kalau untuk pihak yang dirugikan ini, kalau misalnya Yamaguchi bisa untuk melaporkan, ya saya yakin mereka yang kalau dirugikan dan merasa rugi pasti mereka akan melaporkan. Dan betul yang dikatakan sama Bang Roni bahwa ini merugikan kita karena adik-adik kita, saudara-saudara kita yang mau melakukan perkuliahan atau beasiswa yang ada di Jepang itu sedikit pasti menghambat karena wah, ini Indonesia bisa memalsukan gitu kan. Iya, betul. Indonesia bisa memalsukan gitu. Nah, sementara di sana itu tidak ada yang berpikiran begitu. Kalau memang kamu belajar ya belajar, udah belajar aja gitu. Jadi pesan bahasa Jepangnya apa ini? Teman saya bahwa Rismonさん本当は本当のことを言ってればいいですよ。もし本当になんか大学が出れなかったらそれがなんかはっきり言って私が本当にバツしました。私が出ていけません。それの方がいいんですよ。はっきりしないとできないんですよ。嘘が絶対ダメです。はい、それだけでまたみんなの力で合わせて面倒見て本当にどうすればいいですかっていうふうには、なんか山口さんの山口大学は、本当にこの問題が大きな問題になってるんですよ。嘘がついたらそれが一番ダメだと思います。すいません。ありがとうございます。Pak Asral,